Apakah penerima bantuan sosial itu wajib ketika pencairannya membawa sertifikat vaksin atau menunjukkan keterangan bahwa penerima manfaat sudah vaksin, baik dosis 1, kedua, atau dosis 3 atau booster? Baik teman-teman dan saudaraku sekalian, silahkan tonton video ini dari awal hingga akhir agar dapat mengetahui informasi tersebut. Dan juga jangan lupa di like, subscribe, dan komen agar video ini bermanfaat untuk kita semua, dan ditonton dari awal hingga akhir, jangan di skip agar tidak gagal paham atau salah paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kali ini kita selalu diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik teman-teman dan saudaraku semua, pada kesempatan ini akan saya bagikan informasi terkait komentar dari teman-teman, pertanyaan dari teman-teman tentang bantuan sosial. Ketika pengambilannya, apakah wajib menggunakan sertifikat vaksin atau wajib menunjukkan sertifikat vaksin atau keterangan dari kesehatan terkait dengan vaksinasi? Jadi akan saya jelaskan sesuai pengalaman di wilayah saya, karena kalau kita melihat di negara Indonesia ini memang beberapa daerah berbeda-beda caranya, namun semuanya tetap tujuannya satu, yaitu mensukseskan ikhtiar pemerintah dalam menanggulangi wabah COVID-19. Salah satunya yaitu menggerakkan masyarakatnya semuanya untuk vaksinasi. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau sebenarnya tidak usah kita mempertanyakan tentang penerima bansos ini wajib vaksin atau tidak. Jadi semua kita ini warga negara Indonesia ini demi mensupport ikhtiar pemerintah ya seharusnya memang vaksin. Memang kita ketika kita sehat harus kita melakukan vaksinasi. Akan tetapi karena yang kita bahas ini si penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah, baik dari anggaran APBN pusat, APBN provinsi atau APBD kabupaten, di sini akan kita garis bawahi tentang, atau kita bahas atau kita beri keterangan tentang penerima bantuan sosial apakah wajib menunjukkan kartu vaksinasi. Jadi ini sesuai dengan pengalaman di wilayah saya teman-teman. Seluruh penerima ini, karena sebutnya saya hanya di desa saya aja ya teman-teman, desa saya seluruh penerima manfaat bantuan sosial bentuk apapun memang saya arahkan untuk melaksanakan vaksinasi. Akan tetapi kami tidak menghambat dalam regulasi pencairannya. Jadi pelaksanaan tersebut kami tidak akan membarengi dengan pas waktu pencairan. Jadi setiap desa kan pasti punya data penerima bantuan sosial. Jadi sebelum kita melaksanakan vaksinasi atau mengundang seluruh penerima manfaat itu untuk melaksanakan vaksinasi, kita pastikan dulu stok vaksin yang akan kita berikan itu cukup untuk melaksanakan vaksinasi. Karena kita bisa memperkirakan ketika di desa kita penerima manfaat contohnya ada 300 orang, jadi ya vaksinnya harus kita sediakan 300 atau lebih, karena namanya pelaksanaan kadang nggak ada orang di luar itu pun ingin vaksin, tidak mungkin akan kita tolak teman-teman. Jadi itu memang seharusnya memang wajib, tapi kami tidak akan mengganggu dalam proses pencairannya dan tidak akan kita mencabut. Kalau tidak mau vaksin akan kami cabut bantuan sosialnya, itu tidak. Jadi teknis kami beri pemahaman karena ini memang program pemerintah, dan pelaksanaannya kami tidak mengganggu tahapan dari pencairan atau mungkin ada perkumpulan di pendampingnya mereka masing-masing. Kami tidak dengan itu. Yang penting pendamping sosial kami ajak bareng-bareng
kita lihat datanya, mana-mana saja yang dapat kita kumpulin, terus kita laksanakan vaksinasi. Sehingganya ketika waktunya pencairan, jadi tidak mengganggu proses pencairannya. Jadi pencairan tetap pencairan, pelaksanaan vaksin tetap kita laksanakan vaksin di luar agenda ini. Dan apabila ada penerima manfaat bansos tidak bisa vaksin karena kendala kesehatan, maka penerima bansos tersebut bisa berkonsultasi dengan tenaga medis, akan diberi keterangan tidak bisa vaksin karena kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.